sedang menunggu artis Mega Mendung. Mega Bintang. Iya, dia. Apa Mega Mendung? Iya, maksudnya artis Mega Bintang yang hari ini akan datang ke sini. Nah itu dia. Lu mau tau nggak? Kita udah siapin kompetian. Apa sih konfeti? Iya maksudnya ini. Jadi kalau dia datang, tembak langsung ke mukanya. Wow. Jangan dong, sakit. Gue lagi video call dia nih. Ini artis megaloman. Karena dia besar. Iya. Sekuat megaloman. Iya benar. Wah, belum diangkat. Diangkat, coba sekali lagi. Mungkin dia lagi telepon kali. Karena kalau menghubungin dia itu nggak sembarangan. Nah itu dia, susah. Dia ini sekarang lagi heboh mengenai mimisan. Misan gimana? Iya, maksud gue misan. Misan. Karena dia ini punya... ini dia nih. Dia. Mungil. Ya Allah, dia ada cetar. Semua... Iya udah live. Kamu lagi apa? Kita nungguin kamu pokoknya. Kita tunggu artis Mega Bintang datang ke FYP. Lihat, rambutnya sampai di handle. Hah? Tungguin ya, sebentar lagi aku masuk gerbang studio. Iya. Jangan pakai lama, gue udah bawa kompeti nih. Si Irfan Hakim gak masuk hari ini, sakit. Takut kegencet sama lu, dia gak masuk. Gak ada Irfan Hakim. Gak tahu kemana dia, gak jelas. Tadi sakit. Emang belum sembuh-sembuh dia sampai sekarang. Gimana sih? Akhirnya udah lama. Ya udah nanti Ya ceri. udah kalau dia nggak ada, gue gantiin aja tiap pagi, nggak usah ada. Iya benar. Ya, boleh tuh, boleh. Hari ini Ivan Gunawan akan jadi host menggantikan Irfan Hakim. Boleh. Ya udah, aku ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Linda ya. Katanya ada yang namanya Mbak Linda mau diajak ke 3 negara sama lu ya? Oke, gue yang diajak dia. Oh iya. Oh, dia yang diajak. Ya udah kalau gitu gue tunggu ya. Gue tunggu ya. Dadah. Oke, karena Ivan Gunawan sedikit lagi sampai, kita panggilin Mbak Linda. Halo. Linda. Sini. Cantik Tengah-tengah. sekali. Tengah-tengah. Oke. Fashion sekali. Wow. Fashionable banget warnanya. Cakep. Dari makeup, lipen sama anuan. Lipen, lipstick, lipen, Iya, norak lu. Karena kita kan jualan barang fashion, Oh, jadi iya. harus stay fashionable. Oh iya benar-benar. Ini Mbak Linda sama Ivan Gunawan sudah sedekat apa sih sampai mau ke 3 negara ini bakalan show? Kan Mega Bendung, Mega Bintang. Mega Bintang kan? Dia itu matahariku. Jadi Matahari. emang Kak Igun itu inspirasi aku dalam berkarya juga. Benar. Dia udah jauh lebih senior dari aku. Kita jadi sering sama-sama tukar pikiran. Kita itu sebenarnya kompetitor di depan layar. Oh, kalau Aku punya brand, Kak Igun punya brand, tapi kita di balik layar saling support. Kolaborasi. Iya, itu begono. dia pentingnya kolaborasi. Dan sekarang yang lagi heboh itu adalah persiapan roadshow ke luar negeri. Nah itu dia udah heboh banget tuh. Oke, ini Bagaimana aja tuh? Mbak, katanya Mbak Linda udah mempersiapkan apa aja sih untuk roadshow ke luar negeri itu perbedaannya apa gitu? Kan pasti lebih sibuk, lebih hektik. Kita itu akan fashion show di beberapa negara. Nanti Wih, kalau keren. Keren loh. Beberapa negara loh. bulan September ini. Bulan September ini. Ya, jadi kalau Kak Ivan Gunawan dia akan ke New York Fashion Week. Kalau Kak Linda, Setelah itu lanjut bareng-bareng sama aku akan nampil di London Fashion Week. Wih, New York sampai Fashion London. Week, London Fashion Week. Kapan itu? Yang si Bonge itu di mana? Bonge itu mah di sini. Citayam. Citayam. Citayam kan juga masuk negara lain itu. Kalau ini original. Original. Iya dong. Keren banget. Keren. Emang nanti akan ada beberapa desainer dari Indonesia. Ya. Ada 6 desainer yang akan menampilkan koleksinya di sana. Wih, keren. Kali-kali aja bisa dapat market di sana. Nanti brand Indonesia go global ya nggak? Iya. Oh, itu Butuh yang model keren. kayak saya nggak? Oh, boleh. Yuk mau ikut nggak? Enggak, ini ada butuh model. Model yang jalan, Ya. ditembak sama polisi. Ya jangan dong. Mati dong. Mati saya ntar Ya sono. itu model teroris. Jangan yang dicari. dong. Tapi desainnya nanti seperti apa sih yang akan disosialisasikan di sana, yang akan digemparkan di sana, Mbak Linda? Tiap desainer tuh beda-beda. Misalnya kalau matahariku Si ini. Ivan Gunawan. Yes, nanti dia di London haute couture. Jadi yang benar-benar pakaian yang luar biasa gitu. Oh, haute couture, jadi yang bener-bener karena maksudnya desain buat musim panas. Bukan. Jadi baju-baju yang memang very detail gitu, bukan buat dipakai sehari-hari buat manggung lah, misalnya kayak Bukan. ya. Cetar Mbak Henol gitu ya. Cetar Mbak Cetar Henol. Mbak Hana. Tapi kalau misalnya yang akan ditampilkan nanti di London Fashion Week itu lebih ke ready to wear. Ready to wear itu yang kita pakai sehari-hari kayak sekarang. Oke, gini lebih ke gitu. santai. Oh Santai. iya keren. Bisa juga nanti
setelah Fashion Week langsung pulang ke Indonesia launching jualan deh tuh. Mudah-mudahan orang Indonesia mengapresiasi dan tambah laku karena apa? Di luar negeri aja diapresiasi, apalagi di negara kita sendiri, apalagi ini desainernya orang kita. Ya kan? Dan hari ini juga kita akan kedatangan model anti mainstream. Wah, apa tuh anti mainstream? Anti itu apa? Anti segen. Anti itu tante. Oh tante. Main itu apa? Main. Main. Stream itu apa? Stream. Yang ekstrim-ekstrim. Jadi tante-tante yang suka main yang ekstrim-ekstrim. Kita akan panggilkan. Boleh. Iya, yang berbeda. Maksudnya yang berbeda. Iya. Ya udah langsung aja dipanggil, Nak. Kita akan panggilkan. Ini dia. Tira. Panjangannya apa? Tiramisu. Karena kita miss you sama kamu. Halo Tira. Pakai mic. Tira di sini sayang. pakai mic. Tira, kamu disebut model anti mainstream. Kenapa kamu disebut model anti mainstream? Karena plus size. Tapi kamu percaya diri kan? Percaya diri banget. Karena dong. Keren. cantik itu apa? Big is beautiful. Nah, Wah. iya. Big heart is very very beautiful. Jadi dia ini memiliki hati yang luas karena hidupnya ikhlas tulus. Makanya cantiknya itu dari hati. Dari hati, makanya cantik dari hati, dia pede segala-galanya tuh. Tira, tips dari kamu supaya kan banyak juga yang namanya manusia kan semua nggak ada yang sempurna. Justru kekurangan menjadi kelebihan. Apa yang kamu ingin sarankan sama teman-teman? Oke, tips percaya diri aku, percaya diri dari aku nih A. Ya, Kalau dari aku, yang pertama adalah menerima diri sendiri. menerima diri Ikhlas sendiri. sama diri sendiri. Berdamai. Betul. Berdamai dengan keadaan diri sendiri apapun Benar itu. bentuknya, apapun keadaannya. Iya. Itu yang pertama. Iya. Selanjutnya, Terus yang kedua itu jangan pernah bandingin diri kita sama orang lain. jangan pernah kita banding-bandingin. Bener banget, kadang-kadang kan insecure Ya ya. kayak honor lu 500.000, gue 550.000, ya jadi banding-bandingin. Ya itu kan rezeki Itu mah masing-masing. pribadi, beda. Oh, iya, iya. Itu pribadi, beda. Beda, Jadi itu itu pribadi. jangan suka membanding-bandingkan kita Nah, dengan itu. orang lain. Ada lagi? Terus kalau yang terakhir dari aku itu kita harus benar-benar percaya kalau kita punya value A. Itu ya, punya value, Iya. punya nilai lebih. Apa yang bisa kita tampilkan, apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang. Nah, kayak saya contohnya, saya nggak bisa apa-apa. Nah itu value lu. Karena lu gak bisa apa-apa. Iya, itu value gua, saya nggak bisa apa-apa. Coba lu kalau bisa bahasa Inggris kan jadi nggak lucu. Nggak lucu. Jadi kelihatan pinter. Pinter banyak, Karena- tapi yang bodoh jarang. Nah, Itu dia. tapi Tira katanya sempet dibully. Sempet banget. Banyak banget yang ngata-ngatain banget. kamu. Jadi dari sekolah itu ya, kayak kalau lewat ada gajah gitu. Lah, kok begitu? Iya, terus kayak kalau ada bis lewat kayak gitu-gitu. Terus kalau ada gempa, yang pasti yang pertama kena aku kan gitu kayak, "Nih si Tira pasti lagi loncat-loncat kayak gitu-gitu loh." Itu tuh hal-hal kayak gitu udah biasa. Itu yang membuat kamu Iya, benar banget gitu. buktikan sama mereka Nah, kalau kamu bisa lebih hebat Iya, dari mereka. benar banget. Lihat. Woi! Wah, minggir sini. Minggir. Best of the best. Ini dia. Ini dia nih, Mega Bintang kita udah nyampe. Please welcome Mega Bintang, Mega Mendung, Mega Loman, Ivan Gunawan. Best. Apa kabar sih, Say? Selamat pagi. Pagi. Ini Tira. Tadi ada Mbak Linda. Mbak Linda kemana? Linda, sini Linda. Iya. Ya Allah. Ya yang telat. Gak apa-apa dong. Biasa namanya juga Mega Bintang. Iya, Mega Bintang. Katanya Ivan Gunawan akan fashion show bukan hanya di dalam negeri tapi keluar negeri. Tadi udah diceritain sama Mbak Linda. Ya, Permisi New York. sebentar, awas. Ini mobil masih nyicil nggak? Kalau nyicil mundur. Kalau udah lunas boleh maju. Ini udah masih nyicil atau udah lunas? Gak semuanya mobil kayak lu pada Oh, iya. nyicil. Oke, udah lunas. Boleh. Maju, Boleh. maju lagi bang, maju bang, terus Kita bang. cek dulu. Terus. Sebelum Ivan Gunawan ceritain bagaimana pengalamannya dia untuk persiapan fashion show keluar negeri. Tapi hebat kamu, aku bangga deh sama kamu. Kamu senang. Kamu tuh konsisten. Norak lu. Gue Coba ngepoin biasa. Iya, kita Kalau lihat. artis Mega Bintang bawa apaan aja sih? Coba. Udah pasti tuh, ya kan? Ini apa sih? Wih, selimutnya Ini aja selimut. mana? Iya. Karena kan dingin. Mereknya Herman loh, mahal loh ini. Bukan, ini bukan Herman, mereknya Heru. Ini mahal loh ini. Bawa tas dia, cakep tuh tas mahal. Ini juga sama. Ini merek Perancis yang ternama Hermes ya. Tapi suka banget ya. Nggak apa-apa kali. Ya kan kalau misalnya Raffi suka beli mobil, gue suka beli tas. Iya nggak apa-apa. Artis Mega Bintang masa pakai sendal jepit? Kan Nora ini Ya ini kan kadang buat Jumatan, Oh, buat buat Jumatan. lokasi. Masa harus pakai sepatu terus kan capek. Iya laki-laki kan sejati tetap Jumatan Ngapain dong. ditegesin pakai laki-laki Iya, sih? makanya. Ya santai aja kali. Jumatan. Ya Allah. Iya, bagaimana? Ini Tapi kan- tadi ini beda nih sendal jepitnya, pengen tahu harganya berapa duit? Ya elah Nora. Nggak tahu, paling 100.000 Enggak, kali. itu Nggak mungkin lebih. Nggak tahu. Oh my god, ini siapa sih?
Ini enak aja buat dipeluk-peluk. Ini kan artis Korea kan? Iya, artis Korea. Siapa namanya? Lupa gue. Gue mah nggak peduli dianya, yang penting gue bisa meluk-meluk, bisa naruh tangan gitu. Ah, kan sekarang Kalau ada muka kamu juga aku peluk-peluk gini kok. sama katanya aja. jangan ngomong gitu, katanya sekarang udah ada hambatan hati tapi nggak mau Apa sih? dibilang-bilang. Heboh banget orang udah. Rakyat. Masa gue pengen tahu, kan rambutnya nggak ada, masa jepitan siapa ini di mobil? Enggak, ini kan kadang kan kalau rambut lagi nggak diikat, kalau misalnya lagi make up gitu kan rambutnya supaya nggak jatuh-jatuh. Ah, goroh. Katanya pernah dikasih mobil ya sama Crazy Rich dari Bali. Iya, sama bener itu. Maharani. Ya bukan Iya. katanya lah, ini mobilnya. Ini dikasih bener. Dikasih. Ya Allah Marani, tapi sehat ya Marani ya. Sehat, alhamdulillah udah sehat, udah jauh lebih sehat dari kemarin. Marani kalau udah sehat ya, aku kali dikasih mobil. Kirim-kirim lagi. Mega Bintang makanannya Oh, beginian. makanannya. Kadang aku tuh suka enak, ya kan? Suka Enak saya, bukan? Kadang suka lagi pengen manis-manis, jadi suka ada standby. Makasih loh dengan manis Iya. loh. Iya, ya ampun. Gitu. Banget. Tapi Igun suka nyetir sendiri gak sih tipe Aku yang? nggak bisa nyetir. Sumpah demi apa? Demi Allah, gua nggak bisa nyetir. Tapi yang heran lagi Mega Bintang ini kalau naik mobil nggak pernah di belakang. Dia maunya pasti di depan. Ya kadang kadang di depan, kadang di belakang, tergantung siapa yang nyetir. Oh gitu. Kalau yang nyetir supir di belakang, kalau yang nyetir di depan dia. Siapa sih? Siapa sih? Karena udah mulai ada gosip beredar, Ivan Gunawan sedang dekat dengan seorang wanita tapi dia sudah tidak mau Terus lagi. maksud lo tuh ceweknya supir? Ya bukan, gue kan nggak tahu kan nanya. Nih, tapi tipenya dia tuh cakep-cakep loh. Nih kita lihat nih wanita yang pernah dekat sama Ivan Gunawan. Iya, Dia nih. hebat tau. Dia mirip-mirip gua sih, playgroup. Kita lihat. Rakyat, sebagai artis papan atas Indonesia, gerak-gerik Ivan Gunawan selalu menjadi sorotan infotainment, termasuk kisah asmaranya. Diketahui, desainer berusia 41 tahun ini pernah dekat dengan beberapa artis Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut adalah deretan perempuan yang pernah dekat dengan Ivan Gunawan. Pertama, ada penyanyi cantik bersuara merdu Rosa. Dikenalkan saudara saat baru pulang liburan dari Rusia, Igun hanya PDKT selama sebulan loh rakyat. Nggak pakai lama, cinta Igun pun disambut sang pelantun lagu Pudar dan bertahan hingga 2 tahun lamanya. Sempat LDR beda benua, kini keduanya bersahabat dan dijuluki netizen sebagai mantan tapi akur. Duh, gemes banget ya rakyat. Kedua, Cita Citata. Kedekatan Igun dengan penyanyi dangdut berusia 29 tahun ini terjalin pada tahun 2014 nih rakyat. Keduanya selalu tampil mesra dalam setiap kesempatan. Banyak netizen yang mendukung hubungan mereka berdua loh. Meski begitu, Ivan Gunawan membantah berpacaran dengan Cita Citata dan menyampaikan hubungan mereka berdua sebatas sahabat saja. Yang terakhir, Ayu Ting Ting. Kabar kedekatan Igun dengan Ayu Ting Ting sempat menggemparkan netizen loh rakyat. Pasalnya, kedekatan Igun dengan artis lapor Pak ini bersamaan dengan kedekatannya sama Cita Citata. Bak cinta segitiga, Ivan Gunawan harus memilih antara Ayu Ting Ting atau Cita Citata. Hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kian mesra dan sampai diisukan nikah siri loh rakyat. Ditambah lagi, Igun selalu hadir di momen penting Ayu Ting Ting. Duh, gemes banget ya. Belum lama ini netizen makin heboh dengan postingan terbaru Igun yang mengutip quotes tentang pasangan yang lebih bahagia saat jarang mengunggah foto dengan pasangannya. Lalu, siapa sih pasangan Ivan Gunawan? Ayo dong Kak Igun diklarifikasi. Ivan Gunawan sekarang sedang serius, sedang fokus untuk menjalankan fashion show ke luar negeri, betul? Iya, kalau ngomongin pasangan mah nggak ada habis. Keturut sih. Lu rusak ini gara-gara lu. Lu ada aja kalau ya, Pi. Enggak, ini. Gue udah berangkat dari rumah 6:30, masih aja lo mau jatuhin, Pi. Ya Allah, gila kali lo. Itu kursi tandanya nggak kuat kegencet sama lu. Bukan udah gak kuat, ini dari Trans 7 berdiri udah ada kursinya. Ganti makanya. Mana jangan nyalain kursi dong. Studionya aja mau sarang laba-laba nih. Gitu. Jangan gitu. Ini kan kenangan lu dulu sama Deddy Kobusier di studio ini. Masa
Masa lupa sama Ini Beb Nul di sini juga. Di sini. Oh, iya, senang. Deddy Kobuser apa kabar sih? Kok lu jarang ketemu sama Deddy Kobuser? Gak tahu dia kemana. Dia kayaknya udah lupa sama lu ya. Lupa dia. Punya masalah kali. Siapa? Lu. Ini gosip. Apa-apa aja orang masalah, apa-apa orang masalah. Ya udah sekarang Ah, gini, tangan yes. kanan lu masukin sini. Muka gue dicangkarem. Nyetrum nggak, Pi? Ya ininya Enggak. kalau Pi, dengerin. Kalau Gue mau berangkat ke internasional sampai tangan gue gimana-gimana lu ya. Enggak. Ini enggak nyetun tapi mematikan. enggak, ini justru kejuju. Nih, lu lihat dulu ambil nomor 1, lu jawab. Heeh. Kalau ngatur gue ngambil nomor 1. Ya udah deh, lu maunya nomor berapa? Nomor berapa? Bebas. Ya udah nomor 1. Nomor 1 ya. 1 ya. Nih. Kasih pertanyaannya apa? Ivan Gunawan. Kecil banget Pak, lo kelihatan mata lo. Ivan Gunawan dikabarkan sedang dekat dengan seseorang yang tidak mau dipublikasikan. Fakta atau hoak? Fakta. Fakta. 1, 2, 3. Jujur, ini tidak nyetrum. Oh enggak. Berarti Igun sekarang lebih senang kayak begitu ya? Karena gini, sekarang ini kan aku ada punya lisensi beauty pageant, aku punya banyak Apa namanya? anak. Apa namanya? Miss Mega Bintang Indonesia. Wow, Ya, keren ya. terus yang tahun ini juga Miss Mega Bintang Indonesia di akhir tahun ada yang berangkat ke Miss Grand International, ada yang berangkat ke Miss Aura, ada yang berangkat ke Miss Face of Humanity. Aku punya 7 lisensi dunia yang aku pegang. Gitu. Jadi aku harus mengejar cita-cita mereka dan juga mengejar karir aku. Kalau aku hanya bergelut di percintaan, posting percintaan segala macam, buat aku nggak ada faedahnya juga. Gitu. Jadi lagi fokus untuk prestasi ya? Gitu. Hebat Ivan Gunawan. Punya 7 lisensi untuk beauty pageant. Iya, jadi Hebat 7 banget lisensi internasional dan semuanya itu nggak gratis, Pi. Iya, bayar, mahal gitu. ya. Lo tahu kan kalau lu juga suka gue mintain duit kan? Mahal. Jadi per tahun itu bisa miliaran ya per tahun ya? Ya kalau semuanya digabungin iya. Jadi makanya menggarapnya harus serius gitu. Karena kalau di Indonesia itu kan beauty pageant, aku tuh mau berangkatin kayak Raffi ngurus bola, Iya, kayak ngurus basket gitu kan. Bahkan Pi kalau lo kan ngurus basket dan bola gitu kan, lo ngambil pelatih dari luar dan segala macam. Gue juga. Jadi gue juga mendatangkan pelatih catwalk dari Brazil langsung. Jauh banget. Dan itu nggak emang beneran loh, itu tuh nggak main-main. Jadi kayak Ya nggak main-main, Nggak dia aja main-main. visanya udah berapa? Segala rupanya lah, Belum udah belum gajinya, gajinya, belum izin fasilitasnya. tinggalnya gitu. Ya bantu-bantu lah bos, ya kan? Senggol, Andara. Iya Andara mau baik tau. Iya baik banget dia mah beneran. yang ntar tahun Asal depannya. tahu-tahu hari-harinya aja Nah, ingatnya. iya. Asal tahu-tahu harinya. Kadang-kadang ada hari yang nggak mood. Nah itu dia. Kalau kita udah paham. Benar. Ambil deh nomor selanjutnya deh. Ini hari ini dia lagi oke nih. Oke. Nomor 5 boleh Pi. Boleh nomor 5, nomor 2 deh, nomor 2 deh. Bosan nanya kalau gitu. Ya, nomor yang Nomor 2. Ivan Gunawan. Tolong dijum gua muka gue. Gak enak muka lu. Biar keluarga gue tahu kalau gue tuh masuk TV beneran gitu. Ivan Gunawan, rancang gaun resepsi pernikahan Adiba Kanza, anak almarhum Uje dan Umi Pipik dan Egi Maulana. Egi Maulana Apa ini tuh? pemain bola anak bangsa yang bagus loh. Sama anaknya almarhum Uje. Ya. Dirancang sama Igun. Yes. Wow. Di bulan, insya Allah pernikahannya di bulan Desember nanti. Egi Maulana itu salah satu pemain timnas. Di prestasinya bagus sekarang main di Dewa United. Iya. Jadi mau menikah sama anaknya Uje. Kira-kira konsepnya apa yang mau? Iya. Boleh kalau Nah boleh di-sharing? ini sepasang pengantin yang cukup unik karena Adiba ini juga punya punya cita-cita di hari pernikahannya memang berbeda di antara perempuan-perempuan lainnya. Tunggu aja di bulan Desember nanti. Bulan Desember semoga bahagia Egi dan juga Adiba, Umi Pipik berbahagia selalu. Amin. Bagus kalau baju yang sama Ivan Gunawan. Iya, alhamdulillah. Pernikahan gue bukan sama dia deh, dia. Kok bisa? Kok bisa sih? Waktu dia kawin nggak di desainer? Hah? Nggak di desainerin? Kan dulu masih beda acara, gue acara musik sebelah, dia acara musik sebelah, jadi kita masih bersaing dulu ya. Jadi gue nggak. Iya, masih bersaing. Oke, ambil selanjutnya. Ambil Bebas. selanjutnya nomor berapa? Gak usah bebas, lu ngurutin aja nomor 3 gitu. Tuh, enggak. Nah, ini beda nomor 6. Senyum dong. Nah, kan gitu. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Makanya gedein tulisannya. Ya Allah. Gila tahu ini.
Ivan Gunawan bikin masjid di Uganda, Afrika dengan nama Masjid Indonesia by Ivan Gunawan. Beneran? Benar. Bikin masjid di Uganda? Ya. Alhamdulillah Ivan Gunawan. Oh, luar biasa Iya di loh. Uganda. Di Afrika. Kok bisa? Kenapa alasannya bikin di Uganda? Kan memang udah pengen udah lama gitu kan, tadinya mau buat di Indonesia, tapi karena satu dan lain hal akhirnya suatu saat aku melihat ada satu postingan foundation namanya Golden Future. Dia kebetulan lagi ada di Afrika. Awalnya mereka posting ada membutuhkan air bersih di sana gitu, jadi mau bikin sumur lah Vi gitu. Jadi awalnya aku bikin sumur terlebih dahulu. Habis aku bikin sumurnya udah jadi, terus mereka juga posting lagi. Ternyata di Afrika itu, di titik yang aku bangun itu, mereka sholatnya di bawah ranting. Ya Allah. Kayak bikin ranting-ranting gitu buat neduh gitu. Kayak gubuk-gubukan. Ya dan wilayahnya kan kering, gersang gitu. Terus aku tanya kalau bikin masjid kira-kira menghabiskan kurang lebihnya berapa gitu. Dan ternyata memang seperti anggaran yang memang udah aku persiapkan untuk masjid yang rencananya aku buat. Jadi nggak mikir panjang, udah langsung aku kirim dan alhamdulillahnya mereka semuanya amanah banget. Tiap bulan mereka update progresnya dan sampai hari ini sudah bisa dipakai oleh teman-teman yang ada di Afrika. Jadi itu adalah amal jariahnya Ivan Gunawan, kita doain. Amin. Masjidnya berkah barokah untuk semua Iya, umat. Jadi aku kasih nama Buat masjidnya itu kan Masjid Indonesia gitu. Aku juga berharap hubungan namanya antara Masjid Indonesia? Iya, nama masjidnya Indonesia. Jadi aku berharap hubungan Indonesia dengan Afrika juga semakin baik dan masjid aku ini masjid satu-satunya yang warnanya putih. Di sana. Kalau di sana tuh masjidnya warnanya kuning, hijau, merah. Nah, aku pengen warnanya putih dan yang tadinya wilayah di titik masjid aku itu gersang, sekarang jadi hijau. Wow. Aku nggak ngerti deh kenapa, apa karena mungkin udah ada sumber air dan segala macam. Udah jadi belum atau masih progres? Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi dari sebelum Lebaran kemarin. Wah, berarti pas Lebaran udah dipakai sholat tuh ya. Iya, amin, alhamdulillah. Kapan kamu katanya kamu bikin masjid, bikin dodol aja nggak bisa. Makanya nabung. Doain aja, doain. Tapi emang kalau bikin-bikin gitu emang nggak bisa, bukan dari hati sih Vi. Jadi jadi kalau misalnya gini, terkadang kalau misalnya kita disodorkan proposal aja, kalau lagi nggak niat atau lagi nggak kepengen aja, rasanya kan nggak tergerak ya. Tapi pas lagi memang benar-benar lagi kayak wah punya utang nih sama Allah nih yang belum ditepati nih gitu kan. Jadi ya udah ngalir begitu aja gitu. Benar sih. Ya mudah-mudahan itulah Ivan Gunawan tuh gini-gini baik loh dia. Baik, tahu. Itu orang yang baik loh. Maksudnya gimana sih kata-katanya gini baik itu maksudnya kenapa sih Pi? Maksudnya, Ya Allah Pi. Maksudnya gini-gini tuh Baiknya gimana? meskipun suka kayak ngomel gitu. Iya, tapi dia tuh hatinya baik Iya, sebenarnya. ya kalau ngomel kan wajar Pi. Wajar. Ya Allah. Dia ini sering ngomel tuh karena apa? Karena jantungnya ketutup sama. Nggak ada jantungnya baik-baik aja. Jantungnya baik-baik aja. Kenapa lo? Iya. Ngapa jadi urusan jantung gue? Ambil lagi. Bikin tegang ya pagi-pagi ya. Ambil lagi. Emang begitu. Nih nomor 7 gue Nomor pilih. 7. Oke, waduh panjang banget nih. Ivan Gunawan bersahabat dengan Deddy Corbuzier. Bahkan sampai punya program bareng di Trans 7. Kini Igun dan Deddy Corbuzier sudah jarang ketemu. Ayo. Sebenarnya enggak juga ya, masih suka teleponan juga, suka WhatsAppan juga gitu. Tapi kan punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau Mas Ded masih asik dengan podcastnya. Nah sedangkan kalau aku mau ke podcastnya, kalau nggak ada yang mau diomong. Lagi pula aku juga bukan tipe orang yang suka curhat di podcast ya, gitu kan. Tapi bener loh Igun itu kalau misalnya dia ada apa pasti ke teman-temannya, Vi, gue ada ini, gue dateng ya. Tapi dia tuh yang penting ada maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar ngalor ngidul gitu. Iya dong, gitu. Karena maksud aku ya bercerita itu kan kalau bisa yang baik-baik ya. Bukan sesuatu yang harusnya kita simpan, harusnya kita jaga, tapi malah di-share di publik kan juga untuk apa gitu. Bener juga sih. Tapi terakhir komunikasi sama Mas Deddy kapan? Iya. Aku kalau kangen aku suka chat, I miss you. Oh iya, aku juga suka gitu, Aku I suka miss you. gitu. Pas dia I miss you. Lo belum pernah kan gue chat I miss you kan? Belum. Karena gue gak terlalu kenal sama lo. Terakhir, tapi biar begini. Tapi gue ngirimin sopa ke rumah lo kan? Oh iya. Yuk. Sopa sama Ruben. Oh Ruben.
kok janji-janji doang. Meja makan mana? Sampai diganti AC mana sampai sekarang? Ada lu. Nih, gimana gue mau ngirim sofa kulkas segala macam lalu rumahnya aja sengketa? Rumahnya aja masalah. Rumahnya aja masalah, Pi. Iya bener. Rumah mah nggak masalah. Udah gak ada ceritanya lagi tuh. Lu udah ceria-ceria aja sekarang? Oh, karena diam itu emas. Iya. Diam Ini kita punya kejutan. Apa? Punya kejutan buat Ivan Gunawan. Ini dia. gak ada meja-meja apa gitu yang bisa Ada. dibawa ke rumahnya Alpa? Jangan. Ada Pak, meja buat ke rumah lu. Apa? Meja hijau, lu mau nggak? Ya masa permasalahan. Itulah, Pi. Masa persidangan. Berarti Ivan Gunawan jujur. Berarti nggak nyetrum lu jujur. Sampai tegang lu gue. Iya. Nanti kita akan kasih lagi ada kejutan di sebelah kiri. Kalau boleh dilihat sebelah kiri sini. Ini adalah kain-kain putih. Sebelum Ivan Gunawan dikain putihkan, kita akan membuka. Bukan maksudnya. Sebelum Ivan Gunawan membuka kain putih ini. Dan kemana-mana kita nanti akan kembali lagi karena Ivan Gunawan mau berdoa. Berdoa apa? Ya dia berdoa. Buat? Supaya dia bisa menjawab semuanya ataupun bisa melewati permainan ini. Bener banget. Ini acara niat juga ya? Ini acara. Ya. Iya. Ini acara niat. Karena Ini, konsepnya kita bener-bener real. ini real. Yaudah kalau gitu ini kita iklan dulu atau bagaimana? Iklan dulu ya. Iklannya semakin banyak. Iya. Gara-gara Ivan Gunawan iklannya banyak sekali. bukan Dan lagi. mama tadi FPP for your pagi. Ku bertepuk harap yang tak ada, impian nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja. Ya. Tadi Ivan Gunawan mau kabur, makanya kita kerangkeng. Dia supaya dia Enggak. kita tutup Enggak, pakai ini dia mau kabur. bohong. Ceritanya nggak begitu. Tadi lagi foto. Lagi foto, tato ditutup nih sama Iya. pocong-pocong imut ini. Iya, terus Sekarang ujung-ujungnya gue nggak bisa keluar deh. udah bagus. Lompat bagus. dong. Laki. Ya, nah gitu. Kan bagus. Gue pakai celana, Pi. Ah, Oh, ini. kalau gue pakai rok, kelihatan dong. Lu lah bro gua, emang lo bro. Woi, goyang woi. Goyang woi. Saya buka dulu ya. Nih. Ivan Gunawan, lihat dulu yang ini. Awas. Pelan-pelan. Wow. Ini tahun 2000 berapa ya? 2004 kali ya? Apa 2005? Ini 2004. Ngomong-ngomong. Tapi Ivan Gunawan cover boy juara tahu, ya kan? Coverboy 96. Juara kan? Best Catwalk. Wow. Tapi sebentar, Majalah Aneka Yes. Sebentar, ini ngomong-ngomong sabuknya masih ada nggak? Ya enggak lah. Udah nggak ada Nggak lah. Nggak. Kalau masih ada gue mau minta. Udah nggak ada. Gila ya muka gue original banget ya Pi. Kecil. Memang pada waktu itu memang ini masih benar-benar pure ciptaan Tuhan, belum ada ciptaan dokter di sini nih. Belum ada. Pi. Belum ada. Iya, belum ada. Ini benar-benar masih ciptaan Tuhan ini. Iya. Bibir. Bibir masih Ini tipis. Dokter Devia belum bekerja. Iya. kan? Hidung. Hidung masih. Ini bibir masih lemes nih, tipis. Iya, masih lemes tuh. Tapi nggak tawan. apa-apa lah, namanya juga transformasi Gak apa-apa, hidup. tapi pinggangnya lo lihat dong ya. Ini cover boy the best catwalk tahun 96. Dia tahun 96 udah jadi artis. Udah jadi artis keren, best Lo loh. 96 di mana? Masih di pinggir rumah lo begini nih. Lo di mana? 96. Ya, kagak tahu 96 gue pacaran sama satpam. Pacaran sama satpam, iya. Iya. Ya, elah. Oh, satpam. Pakai Ini selanjutnya diceritain. ya. Ini selanjutnya ya. Wih, ini udah mulai nih. Ini Ros. Ini sebenarnya eranya sama. Ini era-eranya mirip-mirip. Tapi si Rosa waktu itu naksir lu sih wajar sih kalau lu begini. Ini enggak, justru Rosa itu gue sama Rosa itu tahun 1994 apa 95. Oh, lu sebelum jadi model. Sebelum jadi model malah. Jadi gue waktu kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA. Gitu. Tapi emang ganteng sih lu. Bun, sebenarnya lu ganteng. Ngapain pakai tapi sih Ini bagus nih. Ganteng. Lu tuh ganteng beneran. Nggak ada tapinya. Tapinya ya begitu. Maksud gua maksudnya kan berubah gitu, namanya manusia kan. Gue bertahun-tahun aja main sama lo, gue terima Iya, semuanya, Pi. makasih ya, Say. Ini bagus nih kalau buat nyanyi dangdut nih. Ya kan? Ya. Sama Saipul Jamil. Ya. Beraja. Lu udah jadi
Lu udah jadi desainer internasional. Ya Allah dijatuhin lagi sama Tapi siapa? ini gue kasih tahu lu ya. Ya Allah. Ini gue tahun itu, ini gue bisa sewa, ini kan di butik gue ya. Gue bisa sewa di butik ini karena pernikahannya Rosa sama Yoyo pada waktu itu. Dulu dia tahun 2005 itu dia merit, bayar gue 40 juta, gue langsung bisa sewa rumah. Wih, Dulu. itu yang bayar lu. Dulu 40 juta, apalagi 40 juta. sekarang. Terus sekarang dia mah ratusan. Ratusan. Bisa miliaran kalau. Lebih. Oh. Oke, nih, next. mental. Ini acara apa? Ini acara apa? Ya. Ini acara apa? Jadi ini dia nih kakaknya Kenta ya. Lu jadi kakaknya Kenta. Ini acara syuting sahur sama Raffi. Kalau Raffi mau syuting sahur 30 hari sampai kelar. Gue mah 3 episode udah pulang. Kenapa emangnya? Nggak tahu nggak demen komedi-komedi gue. Enggak, ya tapi Igun nih gue mau nanya nih. Lu kan sebenarnya kan orang mah terima aja lu komedi karena lu lucu. Tapi setiap kali kau diajakin, kalau acara talk show gini dia oke. Tapi kalau acara yang komedi, sketsa gini, lu kenapa sih pasti ngedumel? Tapi gue bingung deh ini kenapa sih lu Nggak begitu? tahu gue nggak ngerasa lucu aja. Gue nggak bisa. Lu tuh lucu. Kalau lu disiksa di acara itu lu lucu. Maksudnya disiksa tuh dalam arti kata lu jadi korban. Lu jadi korban itu lu lucu sebenarnya. Beneran, lu tuh orang masuk aja tek. Iya, orang udah ketawa. pasti gitu. Ya orang hahaha mereka dibayar ya lah. Lebih dibayar. Dia dibayar coba Iya, kalau tapi- ya. Tapi enggak emang lucu. Coba kalau mereka kurang 1000 aja nekuk. Ya, begini lagi suruh nonton. Ini berat badan berapa? Berat badan. Nih, Oh, ini hebat banget. Ini berat badannya kayak rumah-rumah komplek Andara nih. 100. Lu tanya aja dulu tinggi gue. Tinggi lu berapa? 185. 185. Berat badan. Nah, Ya sama deh. imbang dong 185 sama 185. 185 kilogram Pi. Tapi capek kan berat badan gitu Ini kan. pas lagi ini belum lama juga akhirnya aku dapat FYP. FYP apa program gue sama Dedi? Oh iya. Anuan. Program almarhum apa judulnya? OTD. Oh, OTD. Ini pas lagi segini-gininya terus di challenge sama dia. Jadi sekarang Turun berapa kilo? 45 kilo. Dalam sekarang. waktu? Udah 1 tahun lebih. Wow, 45 kilo. Beda kan? Lebih ringan dong. Ya lebih ringan. Kalau barang kayak gitu Nah susah ini kan tuh kan aslinya segini. Karena ini kan maksudnya kalau depan umum kan emang enggak. Nyempil-nyempil aja loh. Kesel banget gue. Saran nih. Oh mau ditimbang. Aku nggak bisa pakai timbangan ini karena nggak bisa karena lewat. ini nggak bisa. Harus gue harus pakai timbangan daging. Iya Tahu kok timbangan gini error, pasti error kan? Error. Pasti Kan error lagi tebelah 2. Ya udah pasti error. Gak apa-apa. Jahatnya nih perempuan mulutnya ya. Ya Allah. Oh lu mah gak tahu lagi. Ini masih mending. Kalau ada si Irfan lebih jehong. Iya, lebih Irfan. parah Irfan kalau lebih. ada dia. Mukanya aja Irfan baik. Nih kita lihat. Oh Next. my god. Ih, sumpah. Ini masih satu era nih. Tapi beda. Di situ lu kayak badut ancol. Di sini lu gaya banget. Di sini lu lihat. Ini keren banget udah tuh. punya ajang beauty pageant. Oh, Ini ajang pertama kali. Tapi keren lo gua akuin ini lu berwibawa banget loh di sini. Keren ya. Ganteng loh. Lu kayak owner salon gitu. Maksud gue ini yang punya kayak sebuah punya. Wih, ini yang gue yang punya loh. Gitu ini udah pas. Tapi lu kenapa sih ngambil Salon Rudi Cawang gitu Iya. ya. Tapi lu kenapa sih ambil beauty pageant itu? Emang cita-cita lu tuh pengen Sebenarnya melahirkan gini, bintang-bintang? gini, Kalau gue kan misalnya gini, gue jujur nih ya. Iya. Ini gue jujur ya. Iya. Gue di dunia. Gua tukang bohong, iya. Iya. Maksudnya mau nyindir gua. Gue di dunia televisi, presenter, entertainment tuh gue ngerasa karir gue udah mentok Pi. Ya udah. Semua udah kita coba Pi. Benar. Ya kan udah pernah kita coba dan mau apa lagi gitu. Jadi gue tuh mikir gimana caranya agar usaha gue itu bisa dikenal oleh dunia. gitu Wih, kan. keren. Nah, Keren. lewat ajang beauty pageant ini kita bisa berprestasi di tingkat dunia melalui perwakilan-perwakilan kita. Dan alhamdulillah dari pertama kali gue ngirim waktu itu Aura Karisma udah masuk top 5 ya kan. Itu gue tuh Vigo bukannya sombong ya. Gue kalau di Thailand nih gue lagi jalan orang udah tahu gue. Ivan Gunawan. Iya. Keren loh. Beauty Kun pageant. Iwan, take picture nak, Kun Iwan gitu. Udah tahu. Makanya gue kalau di Thailand udah nggak bisa bandel-bandel Pi. Widih. Ada tiket Gitu.
Tapi gue bangga sama lu Dan sih. gue harus kasih tahu bahwa hari ini hadir juga 4 orang Miss Grand Thailand. Gue undang untuk mencoba peruntungannya sebagai modeling di Indonesia. Woi. Jadi gue datangin ke Indonesia, Pi. Keren. Kalau lo mau bikin-bikin sesuatu ada 4 orang. Ya boleh nanti gue ketemu lah. Gue nanti bisa. Ya udah. Gua cek cantik kan gue kalau sama cewek kan gue. Oh bisa aja, jangan suka nyodorin cewek ke dia. Virgon. Jadi ini ada ceritanya lagi nih. Apa tuh Pada ceritanya? waktu gonjang-gonjangnya mereka tuh kan, Iya. semuanya pada ngetek-ngetekin gue gitu kan. Igun, Virgon, terus udah gitu, gue 4 gue posting aja. Lu pada nyari gue apa gimana sih? Gitu. Tapi emang sekilas itu mirip. Iya. Sekilas ya. Ya. Sekilas ke karena Gak ada kali foto gue yang baru gitu lo print. Yang sekarang gak ada. Tapi si Virgon sempat ngambek loh dibilang mirip Kak Igun. Beneran, Siapa yang ngambek? si Virgon. Mestinya gue yang ngambek. Apa jadi dia yang ngambek? Kok jadi dibalik-balik dia yang ngambek? Lah gue yang detek-tek orang. Gue gak ngambek, gue happy-happy aja. Ngapa jadi dia ngambek? Ada dia yang ngambek ya? tapi ya. Bener. Tapi emang sekilas Mirip mirip. banget itu. Cuman kan beda. Kalau ini kan dia laki banget. Iya. Ini lebih. Apaan sih, Pi, Lu dari laki-laki tadi? sejati. Lu lihat tadi aja lu naik, gue lihat. Ayo, maaf nih. Bentar nih, maaf nih. Yang perubahan yang mananya aja sih kalau Udah banyak, Pi. ini. Dagu, Dagu. buckle fat, Mata, hidung, hidung. kelopak. Kemarin Tidak. tapi gue juga udah mulai loh. Kemarin waktu gue ke Korea, gue dihilangin, diapain. Gue ultra Ultraviolet. Ultraman. bukan ultraman. Gue ternyata emang kalau kita di dunia entertain itu penting juga ya. Gue baru penting dong. tahu loh. Makanya kalau misalnya dilihat kan juga artis-artis Korea kan juga Iya, semuanya, gila-gila hampir treatment. semua. Ya sekarang bayangin aja di luar tuh ada polusi udara dan segala macam. Kalau misalnya kita nggak ngerawat muka kita, ya jadinya gitu. Gua di Makanya Ultera. kok, nih nggak usah piler-piler hidung, dagu-dagu. Ntar lama-lama masuk, nyerep, implan langsung. Ya udah sini modalin. Gini. Yang begini nih. Capek. Lu kalau tinggi lu 178, modalinnya enak. Lu begini Iya. modalin mau kemana lu? Belum nyoba. Kan punya koleksi model tinggi-tinggi, kali-kali yang bogel. Bisa ntar. Kalau Igun fashion show di Zimbabwe, nanti lu bisa jalan sono. Lah boleh, ayo. Oke, boleh. Tapi yang paling, gua kemarin di Ultera ya. Ultera. Aja mahal loh. Ultera itu bisa ratusan juta. Iya, loh. gue sampai kaget. Hah? Alah lu nggak bayar aja orang ngefoto. Pakai kaget lu. Dia nih kayaknya apa-apa keluar duit, apa-apa lu foto doang, asal lo tahu. Laganya ke orang kaya, mau gini. Iya bener. Gue pas. Sekarang gue mau Mahal, tanya ya, mahal, gue mau mahal. tanya ya. Emang Kalau di acara gue di Brownies, kursi itu ada paedahnya didudukin. Kita dari tadi nggak ada Oh iya, duduk oke. ya. Duduk, boleh. Jadi paling mahal, berapa? Emang bener Ultera tuh ratusan juta. Untung gue di endorse, gue sampai kaget loh. Ternyata treatment itu mahal. Berarti lu udah habisin berapa ya? Kalau Paling gue, mahal, kalau paling mahal kemarin bikin hidung. Hidung ini aku buatnya di Korea karena pakai rusuk aku sendiri. Oh jadi tulangnya maaf, boleh pegang nggak? Oleh. Nggak bengkok nih? Lu buta apa gimana? Lu lihat aja. Iya bukan, kalau dipegang. Kan gua nggak. Biasanya kan ada yang nggak bisa dibengkok-bengkokin gitu. Oh itu. Ya. Oh, mahal nggak sih bikin hidung? Kemarin aku bikin ini $20.000. $20.000 berarti 40 juta. 400 Oh, loh. hah? Oh my god, 400 juta. Dan itu bayar nggak endorse, Pi. Iya, gue tahu. Gua nak. Apa? Lu mau nggak bikin hidung? Kalau dia kan pakai tulang rusuk 400 juta. Lu mau nggak pakai tulang ayam rojo sambal? Pakai. Jangan dong, tuh kayak tulang beneran. Tapi ada lagi nggak Cakep yang? ya kalau diitin ya. Cakep Tapi ya? kan katanya nih kalau muka kita di treatment lah, di filler, diapain, ada rasa nagih. Lu masih pengen nggak? Ada lagi nggak? Nggak sih, udah cukup sekarang. Udah cukup ya? Udah. Tapi ini belum cukup, belum diisi T+ gitu tuh. T+. Karena belum perlu juga, Pak. Kalau Staples misalnya diapain sih? mungkin kalau 10 tahun kemudian mukanya udah lebih
Kendor. turun, lebih kendor mungkin. Sekarang kan belum perlu. Tapi kan perlu supaya namanya kan maksudnya wajah kita tetap. Ya kadang kan kalau misalnya kayak netizen gitu ya atau yang ada di rumah gitu, kok diginiin, kok digituin. Mungkin beda kebutuhan ya. Setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Kita punya perbedaan profesi juga. Mungkin kalau di profesi kalian tidak membutuhkan apa yang saya butuhkan. Ya, Nah, gitu. bener. Kayak saya juga sekarang ternyata pas kemarin ikutan treatment, oh bagus juga ya buat kulit kita. Bagus dong. Tera. Apalagi kan kalau gini kan kita syuting ada make upnya, gitu kan, kena lampu. Tahu nggak lampu lighting gini aja ini bisa bikin kulit kita terbakar loh. Apalagi kena matahari. Apalagi kena matahari. Oh, bertahu. Nah, sekarang nih Igun kan sudah menjadi apa ya sosok yang memang dikenal di internasional. Di dalam waktu dekat ini 3 negara di New York. Ya, jadi aku akan berangkat insya Allah tanggal 30 September nanti. Bulan depan berarti ya? Bulan ini. Nah ini bulan apa ini? Bulan Agustus, sorry. 30 Agustus ini aku akan berangkat. Pertama aku akan berangkat ke Paris terlebih dahulu. Di Paris tanggal 2 September itu aku akan show di Paris Front Row. Nama fashion show-nya Paris Front Row. Di sana aku fashion show bersama dengan teman-teman desainer lainnya dari Indonesia juga gitu. Aku mau buka restoran di Paris nanti. Oh ya? Iya. Wow. Nanti- Berarti Euro udah megang sekarang? Oh iya, udah dong. Gua sangguin lah buat ke Paris Euro. Belum buka, nanti dulu kalau udah buka. Gua Oktober buka restoran di Paris ya. Keren. Apa? Restorannya apa Rojo Sambal? Nah, restoran Indonesia namanya Lenusa. Oleh Nusa. Nah, jadi ke Paris tanggal 2 September, terus dari Paris aku terbang ke New York. Jadi di New York itu tanggal 8 kita udah mulai fitting, tanggal 13 kita ada namanya New York Fashion Week. Jadi New York Fashion Week yang waktu itu kamu datang sama Erigo. Sama Erigo. Ya, jadi aku show di situ, terus udah gitu tanggal 15-nya ada fashion show di kedutaan besar di Washington DC. Dari Washington DC aku terbang lagi fashion show di London Fashion Week bareng sama Linda dan teman-teman. Tapi kalau yang di London itu aku bawa brand Ivan Gunawan Privé, yaitu brand modest aku, brand busana muslim aku. Abis ini kita akan ngobrol gimana keseruannya, gimana kesetresannya, gimana kehektikannya. Betul. Membawa brand fashion show ke luar negeri. Kita colok ilmunya. Jangan kemana-mana tapi FYP for your fighting. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun dapat. Ini Gun, gimana kalau Ivan Gunawan melihat ada Tira, ada Eci. Kan model ini kan ya namanya manusia kan gak ada yang tampil sempurna ya. Tapi mereka hebat. Bukannya manusia nggak ada yang sempurna. Semuanya kan punya marketnya masing-masing gitu kan. Kalau Tira ini kan plus size model ya. Kita kalau misalnya di brand juga kita punya ukuran sampai harus nyampe ke ukurannya Tira gitu. Jadi kita nggak semua yang punya uang tuh yang kurus-kurus, Beb. Benar. Iya kan? Jadi semuanya juga harus dijangkau dan plus size model itu sekarang memang sudah dipakai juga di atas runway ya. Betul. Jadi banyak desainer fashion show menghadirkan plus size model. Eci nih, Eci gimana Eci hebat loh. Maksudnya ya disabilitas tapi dipercaya kemarin jadi di mana? Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week. Gimana sih pengalamannya kamu, rasanya kamu dipercaya meskipun dalam keadaan yang terbatas? Awalnya mungkin nggak mudah ya Arafia untuk bisa terjun di dunia modeling karena pasti stigma masyarakat tentang disabilitas juga tuh kan masih minim, masih negatif gitu kan. Jadi memang cukup sulit untuk menguatkan diri sendiri. Tapi memang karena waktu itu ada kesempatan dan waktu itu terbuka untuk teman-teman disabilitas untuk jadi model. Jadi apa salahnya gitu buat nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Tahu ternyata asik juga ya jadi model gitu. Terus jadi malah ketagihan jadinya gitu. Dan juga Eci ini PNS di Kominfo. Wow. Iya. Kerja di Kominfo ya. Kerja di Kominfo. Udah berapa lama kerja? Aku udah 5 tahunan deh. 5 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi Nih, model juga jadi. Jangankan Eci. Kepikiran mau jadi PNS? Kepikiran? Nggak diterima kayaknya dah, nggak diterima. Lo bisa. PNS pegawai Nagita Slavina lo bisa. Tapi ya yang namanya seperti Eci ada kekurangan seperti Tira. Igun aja sering banget dibully, bener gak Gun? Jadi nggak usah pusing sama yang namanya bully, bener gak Ci? Kalau kamu nanggapinnya gimana?
biasa aja sih Arafi ya. Oh bagus, ini mentalnya kuat. Tapi kalau sebenarnya kalau berbicara tentang bullying ya, itu bukan hanya mental dan artis itu siap dibully, enggak. Malah kalau saya sekarang mengambil sikap, kalau kira-kira aku berada di situasi yang membuat saya toksik, mendingan nggak usah saya lihat sama sekali. Jadi apakah mendingan gue blok atau gue nggak melihat sama sekali gitu. Jadi belakangan ini ada salah satu akun portal juga, beauty pageant, setiap mereka posting anak gue tentang gue itu banyak aja hate comment Beb. Udah gitu gue DM dia dong, gue bilang udah deh lu mendingan gini nggak usah posting gue, anggap aja gue nggak pernah ada. Jadi lu nggak usah posting gue, nggak usah posting anak-anak gue dan gue unfollow gitu. Jadi dan beberapa hari setelah itu gue merasa lebih nyaman Beb, karena gue nggak ngelihat postingan mereka dan gue nggak merasa gue jadi toxic. Mungkin apa yang kita lakuin nggak semua orang suka ya gitu, tapi kita kan selalu berusaha menjadi yang terbaik gitu kan. Kadang gini, kenapa sih gue harus dibaca, kenapa sih harus dibales? Ya manusia punya titik rendah juga kali, ada rasa yang kalau misalnya jiwa kita udah keganggu, ada salahnya, nggak ada salahnya kita juga mau mau berjuang untuk diri kita juga gitu. Benar juga. Tapi katanya nih si Tiara nih. Tira jangan rubah-rubah nama orang. Tira. Kemarin tuh dia tuh kan besar banget ya kan, tapi kan udah turun loh. Benar nggak sih? Kamu dia Kamu kan ikut dia. Kenapa akhirnya kamu pengen menurunkan berat badan? Akhirnya pengen turun karena kemarin tuh udah ada di fase yang bener-bener ngos-ngosan banget ya Kak. Terus kayak maksudnya bukan berarti ketika aku menerima diri aku sendiri itu bener-bener pasrah, aku nggak olahraga, nggak makan sehat, bukan berarti kayak gitu juga. Tapi untuk biar usaha bikin hidup lebih panjang, lebih bahagia aja sih. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya pakai baju juga jadi lebih bagus kan, gitu. Alhamdulillah, ya itulah yang namanya manusia. Terus kita nggak boleh berdiam diri. Tapi kalau Linda pernah garap baju buat plus size nggak? Iya, jadi awalnya koleksi-koleksinya kita itu cuma ada S sampai XL. Ya. Tapi karena kita semakin berkembang, banyak permintaan, yang plus size sekarang sampai double XL. Double XL ada Bi. Kalau gitu sekarang kita challenge abis ini Eci dan Tira untuk pose. Kamu sebagai direkturnya bagaimana? Setuju? Nggak ada masalah. Oke. Kalau gitu jangan kemana, tetap di FYP For Your Pagi. Ku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Director, bagaimana kalau pose? Oke. Tira. Coba Tira pose. Kasih musik. Set, dari belakang dikit Oke. jalan. Duh, Tira. Bagaimana? Ya. Wih, keren. Eci. Oh. Keren. Linda. Apa-apa dong. Gak apa-apa bisa. Linda. Bisa. Konsep desainer gitu. Ivan Mega Bintang Gunawan. Pokoknya buat pemirsa jangan lupa pantengin Instagram aku sama Instagramnya dari Button Scarf karena kita akan mengupdate kegiatan Fashion Week kita di bulan September nanti. Gitu. Persiapan udah lancar semua? Persiapan alhamdulillah besok kita mulai photoshoot ya. Kita bikin katalog, kita photoshoot dan segala macam. Hektik nggak? Susah nggak? Ribet nggak? Tapi seru? Ya karena kita semuanya bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi ya insya Allah diberikan kelancaran lah. Amin, kita doain. Fashion Show internasionalnya Mbak Ivan Gunawan, Mbak Linda, semuanya juga Eci sehat. Eci sehat ya, Tira Eci. juga sukses. Kita doain semuanya bisa berkah barokah hidupnya dan menjadi banyak Oke, makasih buat hari Sukses, ini. amin. Bintang tamu kita keren banget. Nonton terus di FYP Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. Dan ikuti quiz berhadiah di IG kita FYP_Trans7. Jangan lupa FYP For Your Pagi. Sampai jumpa, makasih.